Rezeki bener-bener, aduh, Masya Allah. Bulanan yang aku request ke dia sebulan, ya udah itu buat 2 bulan, diganti sama Tuhan itu buat jadi per hari. Wow. Dan ini tiba-tiba sekarang kamu sudah gugat cerai ya? Tanggal 31 nanti sidang pertama. Ya. Kamu yang gugat ini? Ya. Berarti kamu sudah mantap? Sudah. Ada jalur damai? Ya damai supaya nggak ada gencatan senjata lagi gitu aja. Balikan? Ada ratusan yang ngajak ta'arufan. Iya, tanya lewat mimpi lah, kasih ilham. Ada juga yang lewat firasat, ada juga yang udah dapat izin dari istrinya. Aduh, Bapak tolong Bapak. Tanya Dokter Richard. Nah, jadi kita sudah ada di Makassar dan hari ini Nara perawatan nih. Jadi perawatan infus whitening nih. Gimana Bun? Happy di Makassar? Happy banget, diajak kulineran terus. Sekarang dikasih treatment infus whitening. Siapa yang nggak happy coba? Tuh, bagi kalian semua yang pengen mutihin kulit ya, pengen kulitnya putih, cerah, bisa infus whitening di Athena. Itu treatment paling best seller di sini. Nah, saya pengen deep talk nih dengan Ina nih. Apa nih? Deep talk setelah keviralan dia. Jangan, Gimana, happy? jangan pinggir jurang ya. Enggak sih. Mau terjun aja dikit. Gimana, Bun? Apa namanya? Ngelihat viral kemarin. Seneng? Happy? Viral yang mana nih? Ya, pokoknya yang kita kemarin tuh, yang konferensi pers kan habis Oh, itu kan oke. Kalau yang itu happy. happy ya. Oke. Tapi kita berdua nggak nyangka ya jadinya bakal seviral itu ya kemarin ya? Iya, nggak nyangka berturut-turut berapa hari ya. Iya. Tujuan kita sebenarnya bukan itu ya kemarin ya. Iya. Tujuan kita tuh bukan itu. Ya, tapi ternyata kalau dikasih rezeki oleh Tuhan ya luar biasa lah. Iya. Gimana sih perasaannya sekarang sudah buka cadar? Apa ya, lebih ke ini sih, bisa aktif kerja lagi, produktif lagi gitu. Intinya semua balik lagi ya buat anak-anak sih. Jujur, waktu kamu buka itu ada rasa bersalah nggak? Enggak, karena memang dari awal niatinnya ya untuk cari uang. Buat keperluan anak-anak. Prosesnya kayak gimana sih? Ada gejolak nggak dalam diri kamu pas kamu buka? Di awal iya ada gejolak sebelum buka ya. Nah, itulah makanya sampai sempat konsultasi ke Uda Dery juga, ke abang aku juga. Sempet berapa hari berturut-turut tuh aku sholat malam juga. Minta petunjuk? Iya. Ya udah akhirnya aku dikasih kesempatan gitu untuk bisa klarifikasi di depan awak media, di depan netizen semuanya, supaya nggak ada lagi fitnah bertebaran dan seliweran sana sini bikin konklusi bahwa aku nyari pasangan lagi. No. Jadi tujuannya bukan itu ya. Iya. Tujuannya kita ke media juga kemarin kan supaya nggak ada fitnah, nggak ada omongan di belakang, gitu. Ya, tujuannya ada di sana. Oke, Ina, aku pas ngeliat kamu ya di podcast, oh kamu kan cantik banget. Aku aja tuh ngelihatnya itu cantik banget kayak gitu ya. Aku tuh jadi pengen belajar, Ina. Kamu kan pakai cadar, sudah berapa tahun pakai cadar? Hampir 5 ya. Iya, saya pengen tanya. Kamu tuh artinya kekuatan kamu yang paling tinggi adalah kecantikan kamu. Kamu juga pasti sadar kan kamu cantik? Iya dong. Iya dong, sadar dong. Kayak gimana ceritanya ada manusia yang menutupi kekuatan terbesar dalam dirinya? Kenapa kamu pakai cadar? Boleh nggak saya tahu? Karena honestly di awal karena aku menjaga perasaan pasangan. Dia cemburuan? Terlepas dia dicemburu atau enggak, ya memang aku pengen, tujuan aku adalah supaya dia lebih tenang aja cari nafkah di luar. Tapi terlalu secure rasanya ya kayak Iya, dia ya. ya, itu yang membuat dia terlalu secure ya, benar-benar. Jadi seolah-olah kamu nggak bisa diambil orang, nggak bisa pergi cuma untuk dia gitu. Iya. Tapi kamu merelakan orang nggak bisa ngelihat kamu, orang nggak ini, kamu bisa rela banget ya, luar biasa ya. Iya. Karena ya aku nggak butuh pengakuan orang lain untuk bilang aku cantik.
Kamu tidak butuh, tapi kamu happy kan kalau ada yang bilang cantik? Happy, tapi aku juga tetap happy walaupun nggak dikasih tahu juga. Aku tanya jujur dengan kamu. Kamu jujur ya jawabnya ya. Iya, iya. Kapan terakhir kali kamu dibilang cantik oleh suami kamu? Aduh, nyebur jurang. Range aja deh. Kapan ya? Sampai dia tanya kapannya itu sudah lama Sebenarnya banget. pernah akhir-akhir ini pernah, cuman nyebut cantiknya itu jadi barengan sama statement dia ngebahas soal cewek itu. Oh. Jadi Nggak pernah gitu berdua kayak gitu, kayak kamu cantik ya, aku makin cantik. Kamu cantik loh kayak gitu, nggak pernah. Nggak. Sampai orang lain yang ngomongin kamu cantik ya. Tapi kamu ikhlas banget ya nutupinnya. iya, Artinya kamu ikhlas memberikan semua. memang aku dedikasikan buat suami, buat anak. Karena kan memang dari awal kan dia juga nge-treat aku Luar biasa. luar biasa. Dan kamu masih ingat itu? Iya, ya sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya istilahnya, pasti ada kebaikannya. Jadi ya aku ngehargain kebaikan dia ya dengan cara ya seperti itu. Oke. Kamu benci dengan dia? Enggak, aku benci perilakunya aja. Oke. Dan ini tiba-tiba sekarang kamu sudah gugat cerai ya? Tanggal 31 nanti sidang pertama. Ya, Kamu yang gugat ini? ya Berarti kamu sudah mantap sudah, banget. insya Allah. Ada jalur damai? Ya damai supaya nggak ada gencatan senjata lagi gitu aja. Balikan? Enggak sih, Nggak ada jalan balik lagi? enggak, Artinya keputusan kamu sudah bulat? bulat. Apa yang harus dia lakukan supaya bisa balik? Apa nggak ada, nggak usah ribet-ribet gitu. Berarti kamu benci dia? Enggak dong, nggak benci. Kamu memaafkan dia? Memaafkan. Luar biasa banget. Iya gitu. Aku nggak mau ribet. Hidup pengen simpel-simpel aja lah. Luar biasa banget. Luar Iya, biasa. ngapain? Kemarin Starla ulang tahun. Iya, ulang tahun. Kenapa? Selamat ulang tahun untuk Starla. Aku sudah ngucapin juga. Oh iya. Sudah ngirim kado juga. Iya, thank you. Kepo nih. Papanya kirim kado nggak? Bukan kirim, mereka ketemu di mall. Kamu berarti boleh ketemu? Boleh, tapi kan ada akunya di situ. Cuman walaupun beda resto ya. Oke, berarti kamu nggak ada masalah selama ini kalau misalnya anak-anak ke depan mau ketemu, Nggak ada dia mau masalah. ketemu dengan anak-anaknya atau anak-anak mau ketemu bapaknya? Nggak ada masalah, yang penting aku ada di situ. Dewasa banget. Dewasa banget. Berarti tidak ada yang saling menghalangi sama sekali ya? Iya. Tetap seperti biasa saja, cuma hubungan suami istrinya yang sudah selesai. Iya. Seperti itu. Oke. Sekarang sibuk banget nih, tiba-tiba. Banget. Schedule full. Ini sampai 2 kali ditusuk. Lebih sakit mana dibandingin sakiti laki-laki? Beda ya, beda jalur sakitnya ya. Ya beda jalur sakitnya ya. Tapi lebih enak diinfus lah ya. Kalau diinfus kan dapat iya. putihnya, dapat glowingnya, Iya, kulitnya benar, sehat gitu ya. Ada faedahnya jelas. Kalau disakitin laki-laki kan kagak. Dia seneng kamu. Kamu kan kulitnya dulu kan nggak seputih ini kan? Karena kan dulu masih aktif syuting kayak gitu-gitu. Sering berjemur gitu ya. Iya, dan aku emang suka traveling kan. Terus kamu putih banget kok kamu. Putih cerah. Dulu kan aku traveling gitu kan, misalkan aku jalan-jalan nih kemana, ke Bali mana, ya pasti kan pakai bajunya yang terbuka kan. Jadi ya kena exposure, kurang lebihnya ya kena exposure matahari juga. Dia lebih senang cewek gimana? Kulitnya gelap atau kulitnya putih? Siapa? Aduh. Mantan. Aduh. Sebenarnya Pikir sejujurnya curang lagi. sebagai cowok sih pastinya harusnya suka yang lebih putih ya. Sebenarnya Kalau di Indonesia, sebenarnya dia ngomong dia lebih suka cewek putih. Iya dong. Cuman tapi kalau selingkuh ini nggak seperti kamu. kan aku udah bilang ya. Ajakin infus saja. Masa perlu diulti lagi? Ajakin infus saja bareng di Athena yuk. Nah kalau dengan ini, dengan cewek itu kamu benci?
Lebih ke nggak mau ngasih panggung aja. Ada perasaan benci? Kalau awal-awal iya kesel. Cuman semakin kesini lebih ke bodo amat sih. Berarti sudah ikhlas ya? Iya, kayak ya nggak pantas aja gitu untuk jadi topik pembicaraan dalam hidup aku. Aku pikir kamu mau ke Makassar mau cariin gitu. Kalau Richard ada kebaikan hati untuk Ayo kita datangin. untuk menemui dia dan memberi apa pesan-pesan. Pesan-pesan tahu sih. Aku silahkan. Tapi kalau aku secara khusus itu nemuin dia, aduh enggak deh. Nggak mau. Ya udah, bukan urusan kita juga ya. Iya. Sebenarnya urusannya kan dengan suami kita kan sebenarnya. Iya. Kan. Ya. X, oke. Sudah bisa ngomong X ya sekarang ya. Tapi kamu sekarang ceria banget loh. Iya dong. Kenapa? Boleh nggak? Aku tanya, aku sudah tahu sih sebenarnya kenapa. Kurang lebih aku bisa tebak sih. Tapi mau cerai, tapi malah semeringah gitu kan. Pada waktu podcast datang ke aku tuh aku ngeliat itu ada kegundahan, ada pikiran yang luar biasa besar, ada beban yang luar biasa. Ini kamu datang ke aku nih Sebenarnya ringan banget. Sebenarnya beban terbesar itu bukan karena takut kehilangan pasangan, no. Lebih ke anak-anak sih. Lebih ke anak-anak. Aku mikir anak-anak banget, masa depannya mereka. Terus kemarin juga sempat mau perebutan hak asuh. Jadi bener-bener hektik banget dalam pikiran aku, kayak aku tuh pengen gerak maju tapi terhambat langkah aku sama pemikiran-pemikiran kayak gitu. Jadi karena aku kan tipikal orang yang overthinking kan, jadi segala kemungkinan tuh aku hitung, dan itu yang bikin aku jadi kayak pressure banget deh. Dan tiba-tiba dibukakan jalan oleh Tuhan, rezeki lancar. Rezeki bener-bener, aduh, Masya Allah, itu Puji Tuhan banget. Akhirnya jadi lebih semeringah ya, dan lebih mantap karena banyak dukungan dan cinta dari masyarakat, dari orang-orang terdekat juga ya. Bahkan melebihi dari yang lama dulu. Masya Allah tuh bener-bener kayak bulanan yang aku request ke dia sebulan, ya udah itu buat 2 bulan diganti sama Tuhan itu buat jadi per hari. Wow, luar biasa. Tuhan maha baik ya. Iya. Sayang banget dengan umatnya, luar biasa banget. Terus gimana cara bagi waktunya dengan anak-anak nih? Jadi aku sih yang penting bisa ada waktu kualitas aja sih sama anak, jadi nggak penting lagi kuantitas gitu. Karena kalau kuantitas, kalau sering itu percuma kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi yang bener-bener intens gitu sama anak-anak. Main handphone kayak gitu punya ya. Sambil main handphone, sambil stres, ngeliatin tembok, merenungi nasib. Ada dengan anak-anak tapi mukanya kayak gini, pandang pikiran ada di mana-mana. Iya, itu juga kan apa ya, sedikit banyak influence mentalnya mereka juga gitu. Jadi ya dengan aku kerja kayak gini kan aku bisa ada pelampiasan gitu ya, maksudnya ada pengalihan energi gitu. Jadi begitu pulang aku walaupun capek aku masih bisa ketawa, masih bisa senyum gitu. Jadi anak-anak juga bisa ngerasain aura ibunya yang positif. Anak-anak ada yang ngomong nggak? Sekarang mami lebih happy gitu? Belum sih. Mereka belum aware sih. Belum aware? Lihat mami sampai happy aja gitu? Iya, belum ya? Belum aware. Oke, ini Ina, bagaimana kita ngeliat kan tanggapan luar biasa, banyak yang banget yang kasih pujian, banyak yang kasih apresiasi, tapi ada juga nih yang nyinyir nih, bilang katanya buka cadar di depan publik tidak beradab. Padahal kita sudah di depan media, sudah berusaha menghindari fitnah ya. Iya, dalam hidup pasti akan selalu ada pro dan kontra sih, dan benar-benar ini itu perkataan Sayyidina Ali bahwa kita ini orang gila kalau kita berusaha untuk menyenangkan semua orang. Oke, benar banget itu. Iya, benar-benar kita nggak bisa nyenengin semua orang. Tapi saya saksinya bahwa Ina sangat berusaha sekali menjaga semuanya, menjaga adabnya, ngomong ke Ustadz Dery dulu. Ya,
kita susun dengan baik lah supaya masalah yang viralnya bukan masalah yang masalah cadar ini ya gitu pokoknya kan. Jadi kita sudah berusaha juga ya. Iya. Kalau tidak bisa memuaskan semua orang, saya pribadi minta maaf. Ina juga pasti minta maaf lah. Iya. Ina, ini pertanyaan pentingnya nih. Habis buka cadar, Masya Allah kata orang. Jujur. Kenapa? Banyak nggak tawaran yang datang? Banyak banget. Masya Tawaran Allah. ini nih, tawaran cowok nih. Tawaran ta'arufan. Kalau itu tanya ke udah Derry aja. Tawaran ngajak nikah, banyak nggak? Banyak ke udah tapi itu kalau itu ke udah. Katanya ada 100-an. Dia waktu chat aku spill dikit ya. Ngomong 30-an, sekarang sudah 100-an, gila loh. Gue nggak ngerti, kayak itu mau lamar kerja deh. Iya. Tapi aku belum buka lowongan kerja. Ada ratusan yang ngajak ta'arufan. Iya. Katanya lewat mimpi lah dikasih ilham. Terus ada yang... Bisa-bisa ya cowok. Iya, ada juga yang lewat firasat. Ada juga yang udah dapat izin dari istrinya. Aduh. Bapak tolong Bapak. Coba istrinya ditemuin dulu ke saya. Tapi kamu buka pendaftaran nggak? Enggak dong, aduh. Enggak. Jadi kalau mau daftar, loker enggak buka loker. Kalau mau daftar nih kemana nih? Ke manajer Ustadz Derry atau Dr. Richard nih? Klinikus ya bantu nih, tapi perawatan dulu kayak gitu. Itu uang registrasinya, perawatan di Athena kayak gitu, sekian rupiah habis kayak gitu ya. Enggak sih, kalau saat ini mah belum dulu lah. Belum dulu. Pengen anak-anak biar punya jaminan dulu untuk masa depan mereka. Pengen punya deposito dulu buat mereka. Oke. Baru habis itu mikirin yang kesana lagi. Iya. Jadi jangan harap dulu ya tuh sekarang ya. Nanti ya, sabar ya. Karena aku bukan tipikal yang apa ya. Aku banyak nggak enakan sama orang kan. Aku bukan tipikal yang kalau mau jadi suami aku dia harus nanggung anak-anak aku sekian. Ya walaupun istilahnya udah sewajarnya lah ya. Maksudnya orang kalau misalkan mau nikah itu, ya nikah itu bukan cuma dua kepala ini doang kan, tapi kan harus memikirkan, harus menerima satu paket nih, keluarga besarnya juga, anak-anaknya juga. Cuman bukan berarti aku bisa begitu aja gitu ngelepas tanggung jawab anak-anak itu supaya ditanggung biayanya sama calon yang baru, karena biar gimana kan dia masih punya bapaknya, which is bapaknya sekarang kan juga lagi menemui kesulitan kan. Dan aku banyak pertimbangan di situ gitu, jadi ya itu yang membuat aku mau untuk kumpulin uang dulu gitu buat deposito anak. Jadi ya at least bikin anak-anakku bangga lah bahwa mereka tuh bisa tetap berjalan masa depannya itu dari maminya tanpa menggantungkan harapan sama siapapun itu. Gitu. Anak-anak nggak hanya lihat masalah hiruk pikuknya saja. Iya, dan mereka juga nggak merasa punya utang budi sama siapapun. Soalnya kalau kamu juga memilih dengan cepatnya kan pusaran air ini kan makin kacau ya akhirnya ya, belum tenang sempet ya gitu punya ya. Iya. Akhirnya kesian anak-anak juga kan pastinya. Iya. Kan? Tapi gila banyak banget ya lamarannya, luar biasa ya Bun ya. Kayak buka loker ya. Kayak buka lowongan kerja. Bagi kalian yang tertarik juga, kebetulan nih aku cukup akrab nih dengan Ina nih. Boleh hubungin bawah ini ya. Tapi pendaftaran ini ya harus perawatan dulu ya. Minimal ambil satu paket infus lah minimal. Soalnya Ina lebih seneng cowok yang kayak gimana nih? Kulitnya putih atau lebih gelap gitu? Aduh. Nggak kita bentukin nanti di Athena bisa apa? Kurus, gendut gitu? Nggak maksud nyinggung ya Bun. Apa ya, susah juga. Cowok favorit, gitu. Cowok impian Ina mungkin setelah ini kalau misalnya ke depan dapat jodoh yang lebih baik, yang kamu inginkan yang kayak gimana? Kalau aku ya fisik udah pasti sih. Fisik yang kayak gimana? Coba looks. Apa ya? Bingung aku. Bule-bulean, Indo-Indoan, K-pop-K-popan, Arab-Araban. Siapa sih yang nggak suka sama cowok ganteng? Itu sih pertanyaan. Itu sih maksudnya statementnya.
Tapi nilai plus seorang laki-laki itu adalah ketika dia bisa tanggung jawab, dia bisa komitmen, dan dia punya jiwa pemimpin. Itu aja sih. Oke. Ya, belum sih tadi tetap jawab harus. Cina, Indo, bule, Arab, K-pop, Korea-Koreaan. Yang mana aja lah, yang penting enak dilihat udah gitu aja. Oke. Single atau duda atau sudah punya istri? Nyebur tuh. Aduh, yang mana aja lah, yang penting nggak bikin masalah udah. Yang mana aja nggak apa-apa. Iya, yang penting nggak bikin masalah, nggak kebanyakan drama. Udah capek sama drama kehidupan ini. Aduh. Kalau sifat yang tanggung jawab. Iya dong, pasti. Dia harus bisa jadi mentor. Kalau dapat berondong gimana? Kalau berondongnya dia punya jiwa leadershipnya, masya Allah. Waduh, siapa yang nggak kelepek-kelepek? Aduh. Open radio station. Iya banyak banget loh, sumpah yang ngajak dia kenalan, ngajakin modus aja banyak ya. Iya, modus operandi biasa. Kalau modus-modus gitu aku lempar, udah silakan. Oh udah ya. Oh mulai sekarang boleh dioper ke sini juga. Perawatan dulu. Kita kebetulan aku sudah tahu tadi di belakang sudah ngobrol kita seleranya Ina kurang lebih kayak gini. Nanti kita buatin yang kayak gitu. Yang hidungnya mancung kita bisa fillerin. Kalau badannya agak hitam, dekil sedikit bisa kita infusin dulu. Aduh, Dia gelap, pas samping Inara juga kan ini apa namanya nggak jauh banget. Aduh, gitu gelap. Beauty and the Beast kayak gitu. Iya. Kok jadi banyak yang bilang gitu ya? Oh, cerita Beauty and the Beast tuh jadi begini ya, Re? Astaga. Tahu kok happy ever after loh. Iya. Bisnya ternyata kebanyakan drama. Mungkin lagi bengong. Aduh, sambet. Aku mau telepon Ustadz Faizal yang minta dirukiain. Iya. Kalau misalnya, kalau menurut kamu anak-anak pasti tetap butuh sosok ayah nggak sih? Pastinya butuh figur sosok laki-laki dewasa yang bisa ngebimbing mereka, yang bisa inspire mereka gitu. Dan kayak gimana kamu nutupinnya itu? Ya dengan banyak komunikasi sih sama abang aku, minta tolong dia gitu. Kalau misalkan dia lagi nggak sibuk, anak-anak aku suruh main ke tempat dia supaya dia bisa bantu ngarahin mereka gitu. Itu sih. Gimana rasanya dalam 3 hari tiba-tiba followers kamu mengalahkan followers mantan? Itu lagi gelap. Tapi aku senang loh, makanya waktu kamu jadi 1 juta itu aku langsung screenshot, aku bilang kan, ayo wanita-wanita Indonesia semua bersatu, gue bilang kan. Kalahkan 1,3 M, gue bilang kan. Kamu pasti bisa mengalahkan 1,3 M, sekarang 1,5 loh. Iya, 1,6. Sekarang sudah 1,6 ya, 1,6. Gila loh, dalam 1 minggu. Iya. 1 minggu, kayaknya ini kamu, selain Fuji, kayaknya kamu orang pertama yang aku lihat setelah Fuji deh. Yang bisa seperti itu. The power of moment-nya luar biasa ya. Iya. Gimana rasanya? Apa ya? Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang pasti seneng. Di luar ekspektasi. Maksudnya kayak seneng aja gitu. Ternyata bisa dapet support segitu besarnya dari orang-orang yang bahkan belum ketemu aku sama sekali. Tapi mereka bisa menaruh hati gitu di situ. Terbaik sih kalian. Tapi jadi beban nggak? Bebannya apa ya? Enggak sih, santai aja. Karena memang ya nggak ada yang aku buat-buat juga. Mau ngapain jadi beban? Kebetulan memang aku ngelihat dia memang nggak ada yang dibuat-buat ya, memang orangnya tulus hati, memang orangnya aslinya memang seperti ini kayak gitu ya. Tapi apa ya, mudah-mudahan Inara ini menjadi contoh lah untuk wanita di luar sana. Amin. Ini contoh yang luar biasa, bagus banget sih menurutku. Bagus banget menurutku.
dimana kamu itu ditinggal, diselingkuhin, kayak gitu punya, dan akhirnya kamu memilih untuk mandiri, memilih untuk bangkit. Iya, maksudnya kita harus tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, supaya ya kita bisa jelas gitu dalam mengambil sikap gitu. Ketika orang nggak bisa lagi menghargai kita, ya siapa lagi yang menghargai diri kita kalau bukan kita? Kita dulu yang menghargai diri kita, baru orang lain yang akan hargain kita. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang ada beberapa yang kayak wanita-wanita ya seperti Ina di luar sana, ada yang ketakutan banget. Oh, kalau aku misalnya pilih cerai, kayak gimana hidup aku, kayak gimana hidup anak-anak aku, kayak gimana ini. Kalau memang itu sudah keputusan terbaik, Tuhan itu akan kasih jalan sendiri. Betul. Buktinya melepas sesuatu diganti dengan yang berkali-kali lipat. Luar biasa, Tuhan itu benar-benar baik. Kalau kamu nanti ke depan, nah ini ke depan ya, depan. Aku minta pandangan aja sih. Kalau kamu ke depan nanti ya mau punya pasangan lagi lah kayak gitu, atau mau menikah, pilih mana? Pacaran atau ta'aruf? Ta'aruf lah. Pacaran udah capek, kelamaan. Kayak udah pernah aja gitu, kayak jadi iklan palsu gitu. Karena begitu nikah, tapi kayak kaget gitu, kayak ternyata aslinya. Tapi ini aku belajar ya, karena aku bukan muslim ya, aku belajar. Tapi yang kenal aja bisa berantakan, apalagi yang kagak kenal. Ya itulah fungsinya ta'aruf, kan benar-benar harus kenal. Oh, kenalnya maksudnya yang rekomendasiin yang kenal maksudnya? Iya. Bener-bener bibit bebet bobot ini. Iya, bener. Oh, bukan cuma nggak asal kenal, nggak kenal kayak gitu. Harus tahu bibit bebet bobotnya. Kemudian kita juga ketemu sama keluarga besarnya. Jadi keluarga besar perempuan sama laki-laki ini dipertemukan kayak gitu. Jadi saling kenal, terus ada penyesuaian 3 bulan. Dan itu harus didampingin juga dari pihak keluarga perempuannya gitu. Oh, bukan langsung nggak kenal kayak gitu aja, yang ada rekomendasiin, ada yang ya kasih tahu lah kurang lebih sifatnya kayak gimana gitu ya. Laku nih Ustadz Dery ini pasti nih. Aku juga mau buka pendaftaran. Banyak ya jalurnya ya. Aduh, ada jalur prestasi, ada jalur ini SMPTN. Aduh. Biasanya ya, orang ya laris manis itu ya umurnya belasan 20-an. Itu gimana ceritanya kamu umur 30, anak 3 laris manis, Bun? Nggak tahu, gue bingung. Kata orang katanya, nggak tahu, orang nggak percaya aku 30. Terus ini yang lebih aneh lagi, sudah laris manis, ini ditinggal pula. Astaga, ini yang ninggalin